Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita di segmen ketiga kali ini. Tadi pembahasan cukup menarik di segmen 1 dan segmen 2 di program Resonan. Kita berharap para syabab, para pendengar, sahabat muda mengambil poin-poin penting untuk menguatkan mereka. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari perbincangan kita di siang hari ini, Ustaz. Betul, mudah-mudahan, amin. Di segmen ketiga ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa memilih belajar ilmu agama? Sedangkan di era sekarang, generasi Z, generasi Zoom, semuanya itu serba teknologi. Kenapa memilih lebih kepada agama? Istilahnya kalau orang-orang di IPS, kenapa milih matematika yang sangat sulit? Ya. Gitu. Oke lah, ambil matematika orang akan melihat ada banyak manfaatnya. Mungkin saya bisa menjadi ahli kimia, kemudian saya mungkin bisa menjadi dokter. Mungkin itu akan mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa. Cuman yang belum sampai ini adalah kenapa masih muda membebani diri belajar agama, mau jadi ustaz. Bahasa gampangnya ya. Iya, mau jadi ustaz, terus bisa menjamin kehidupan nggak? Menjamin kehidupan nggak? Kalian menikah sambil punya. Nah ini akan kita bahas bagaimana sambil belajar punya istri, bagaimana juga nanti tentang pendapatan atau rezeki itu bagaimana? Ini kan satu pertanyaan yang berat. Iya. Sahabat muda atau sahabat-sahabat muda. Itu sebenarnya pertanyaan yang itu semua kalau digabungkan sebenarnya kita nggak butuh jawaban ya. Kenapa? Ternyata kita sudah melihat jawabannya langsung dari apa yang terjadi di para kalangan senior. Ternyata sudah ada yang ternyata lebih makmur hidupnya orang yang punya ilmu agama daripada orang yang dari kecilnya menuntut ilmu, ngetepeng, melihat ilmu dunia. Intinya gini, kenapa harus kembali ke ilmu syar'i? Kenapa kita harus menyibukkan diri dengan ilmu syar'i? Di gambarannya adalah kita itu butuh makan. Kita itu butuh makan. Nah, dalam satu piring nasi, dalam satu piring makanan pokok kita butuh nasi, butuh lauk pauk ini dan sebagainya. Yang pokok apanya? Dalam satu piring orang Indonesia normal ya, anak nggak berbicara berasnya, nasinya. Mau apapun itu lauknya, mau itu ayam, itu mau mie ya Indonesia ya, mau makan mie dan apa, tetap harus ada nasinya bagi orang Indonesia. Nasinya itu untuk makanan pokok. Ini nggak berbicara orang yang biasa makan roti lah ini dan sebagainya, enggak ya. Makanan pokok. Begitu pula dengan ilmu. Dalam Islam itu mengajarkan fleksibel. Di Islam juga ada teknologi. Peradaban Abbasiyah semuanya syarat akan teknologi. Semuanya pun kita butuh. Iya kali masa semua kaum muslimin jadi ustadz semua. Terus nanti siapa dong yang nyupir bus kalau kita mau berangkat ke Madinah? Nah itu nggak ada pilot dan sebagainya. Jadi kan? Saya bertanya menarik, kenapa Anda memilih ilmu syar'i? Kenapa harus ilmu syar'i ketika akhirnya kalau memang Islam itu ternyata membutuhkan ilmu-ilmu yang lain? Kita butuh ilmu pokok. Butuh ilmu pokok. Ketika Anda bertanya, kaulah muda semuanya pendengar bertanya, kok memilih syar'i sedangkan kita bisa memilih ilmu yang lain? Anak tanya balik, kenapa harus memilih ilmu yang non syar'i kalau ternyata orang yang belajar ilmu syar'i sangat sedikit? Kita memang butuh ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kedokteran karena ustadz ternyata sakit, yang bantu kesembuhan ustadz dokter butuh belajar. Tapi masalahnya yang belajar dokter, yang belajar fisika, yang belajar matematika, yang belajar pilot dengan yang belajar ilmu syar'i, banyakan mana? Nggak usah nanya siapa yang belajar. Sekarang lihat dalam satu kampung ustadznya berapa? Semuanya banyak, ustadznya cuma satu. Lihat pedalaman, ustadznya siapa? Satu ustadz untuk 3 kampung. Ustadznya sampai tipes gara-gara apa? Ngajarkan syar'i. Loh yang lain mana? Kan gitu. Jadi kenapa kok harus belajar ilmu syar'i tadi? Karena tadi ilmu pokok. Yang mau, ya terserah mau bikin ayam, mau bikin telur, terserah. Yang penting kita punya nasi dulu. Nah, apakah iya kita mau nyebutkan dengan lauk ketika nasi saja kita masih belum punya? Oke, punya nasi. Kita punya nasi kok, punya beras kok 1 karung. Tapi orang yang mau ngantri makan ternyata 1 RT. Ya harusnya kan kita fokus cari beras dulu. Nah, masalahnya di titik inilah saat ini. Ternyata Indonesia saat ini sedang dalam keadaan krisis guru. Sebelum itu semua, ketika kita melihat bagaimana anak-anak muda tumbuh dalam keadaan tidak berakhlak, Indonesia krisis akhlak. Indonesia krisis budi pekerti. Krisis mental. Revolusi mental. Itu semua didapatkan dari mana? Dari agama, dari tarbiyahnya. Kenapa anak tumbuh dalam keadaan tidak berakhlak? Akhlak itu kan diajarkan dari karakter tarbiyah, pendidikan tarbiyah. Tarbiyah itu di mana? Kampung,
masjid, lingkungan, dan keluarga. Masalahnya keluarganya tidak membiasakan, tidak menciptakan lingkungan yang mendukung untuk tarbiyah Islamiyah yang berakhlak karimah. Mungkin di luar sana banyak yang tidak paham apa itu tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan karakter yang memang secara menyeluruh. Jadi sekolah itu bukan tentang materi yang diajarkan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada tarbiyah, ada ta'lim, ada tadris. Mungkin bisa diterjemahkan. Kalau tarbiyah itu pendidikan secara umum, menyeluruh dari karakter, kebiasaan, terus kemudian penanggung jawab, bagaimana si anak ini tumbuh dalam keadaan dia bisa tanggung jawab atas segala hal yang menjadi kewajiban dia. Itu kan masuknya ke karakter. Itu masuknya hanya bisa di pendidikan pendalaman tarbiyah. Sedangkan ta'lim itu bagaimana memindah pengetahuan. Transfer knowledge. Nah, itu ta'lim. Ta'lim. Ngajari. Scientific. Kalau tadris adalah metode belajar yang resmi. Ada nilai dan sebagainya, itu tadris. Jadi tadris itu masuk dalam ta'lim, ta'lim masuk dalam tarbiyah. Ada satu pedoman, anak lupa siapa yang ngomongkan, tapi orang barat, bahasa Inggris ya. Anak itu bisa jadi nggak paham apa yang diomongkan orang tuanya, nggak paham nasihat orang tuanya, nggak tahu apa yang dimaksud orang tuanya ketika orang tuanya nasihati ngomong. Tapi anak itu nggak bakal salah dalam mengikuti, mencontoh orang tuanya. Jadi teladan itu sangat. Teladan itu masuknya ke mana? Bukan ke taklim, bukan ke pengajaran, bukan ke sekolah, tapi ke tarbiyah. Menciptakan lingkungan. Berarti kita semua, bukan hanya ustaz, kita semua memerlukan ilmu agama Di setiap elemen. Nah, masalahnya gini, Indonesia butuh akhlak. Akhlak itu pendidikannya di mana? Di tarbiyah. Nah, kok mengandalkan sekolah? Sekolah itu kan hanya tadris. Tadris Berarti kita menyepelekan sekolah ya. Oke. Tapi masalahnya gini, ini si anak sekolah jam 7 sampai jam 1. Sisanya lebih banyak ada di rumah. Di rumahnya orang tuanya tidak mengajarkan, orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, mencari duit dan sebagainya. Bagaimana anak ini akan tumbuh menjadi orang yang berakhlak? Jadi kita memerlukan ilmu syar'i untuk semua orang supaya anak tadi menjadikan dirinya punya kewajiban dalam berkarakter tadi. Sangat menarik sekali. Jadi mungkin ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Kenapa kita harus belajar agama? Mungkin dianggapnya tidak seksi. Iya. Tanda kutip belajar agama tidak seksi. Karena di jiwa kita itu punya dua sisi, jasmani dan rohani. Kalau ilmu ekonomi, pikirannya apa? Duit, dan duit. Duit itu untuk apa? Makan, dan makan. Jasmani. Butuh banget. Walatan sana sih bakal minat dunia. Islam juga memperhatikan. Jangan lupa jatahmu di dunia. Oke, kamu memperhatikan akhiratmu, tapi jangan lupa saat ini kamu ada di dunia. Ya, kita tetap harus memikirkan. Iya, tetap kerja, tetap makan. Tapi ingat ada rohaninya. Dan ilmu syar'i lah hanya satu-satunya ilmu syar'i yang memperhatikan rohani. Dan pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan ini. Kan kita disuruh memperhatikan kehidupan kita di dunia juga. Ini mungkin satu-satunya pendapat yang mengatakan kita tidak boleh terlalu fokus ke syariat pada akhirat saja. Ini Islam mengajarkan balance. Keseimbangan. Betul. Pertanyaannya adalah, memang dengan belajar agama bagaimana prospek kesuksesan Anda? Apakah Anda, mohon maaf, akan hanya berharap dari amplop saja? Ini pertanyaan yang ada. Ya, realistis ya. Sehingga kita harus mengedukasi juga pendengar sahabat muda bahwasannya kita tidak boleh menilai itu hanya dari perspektif kita. Makanya pertanyaannya mungkin tajam. Gampangnya gini. Pertanyaan tajam, bagaimana Anda melihat dengan belajar syar'i ini ada prospek yang depan? Apakah Anda hanya mengharapkan amplop? Betul ya. Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang cukup tajam ya. Karena ya khususnya anak yang dari kecil belajar agama terus, emang kamu jamin bakal hidup dengan dari belajar ilmu syar'i? Saya tanya balik, Anda yang sekolah SD, SMP, SMA di umum, kemudian sekolah sarjana, sekarang kerjanya apa? Menjamin nggak? Apakah Anda sekarang, kalian semua yang punya pandangan ini, menjamin sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, sarjana apapun itu yang belajar ilmu syar'i? Jamin nggak? Berarti kepada syabab yang ditanya calon mertua seperti ini nggak usah takut ya? Nggak usah takut, tergantung orang tuanya mau menerima apa enggak. Jadi memang rezeki sudah diatur oleh Allah. Kemudian kalau mau dapat kerjaan atau enggak, mau dapat nanti tempat dan sebagainya, nyatanya banyak orang-orang itu menteri perikanan lulusan SMP, enggak lama dia belajar kuliah sampai tinggi supaya dapat kerjaan. Iya, itu nasihat orang pedagang-pedagang. Justru malah mengatakan orang yang akan jadi bos itu yang IPK-nya 3 ke bawah. Kalau 3, 4, itu bakal jadi calon karyawan. Kenapa? Dia daftar langsung dapat pekerjaan.
tapi akhirnya dia nggak menciptakan peluang bisnis. Itu nyatanya ada orang yang sudah berpengalaman ngomong kayak gitu. Tapi ketika kita mempelajari ilmu agama, kita semakin mengenal Allah, tauhid kita semakin baik, keberkahan akan ada. Tapi gampangnya gini, orang yang belajar syar'i, dia pasti akan dapat kesempatan, pasti dia punya kesempatan untuk belajar ilmu bertahan hidup di dunia. Berbeda dengan orang yang fokusnya ke dunia, pasti nggak punya waktu untuk belajar ilmu syar'i. Kita bisa asumsikan ketika terjadi krisis seperti sekarang, dalam artian kehidupan yang cukup sulit, memang akan sangat membedakan bagaimana ilmu itu membuat orang bertahan. Ketika orang dengan ilmu agamanya cukup dan bisa mengambil ilmunya dengan ketaatan, ternyata tenang saja menghadapi problematika seperti ini. Apalagi hampir setengah tahun ini ya, hampir setahun lebih, hampir setengah tahun lebih ya. Ya, karena kita meyakini mungkin rezeki memang sudah dijanjikan oleh Allah, yang penting kita ikhtiar. Tapi tidak sedikit orang-orang yang dari kalangan akademis yang mungkin mereka sedikit terpapar ilmu agamanya, ketika diberikan ujian seperti ini seolah-olah hidup udah kiamat. Itu tadi. Itu bagaimana tanggapan Anda? Ya, karena pengetahuan ilmu syar'i itu juga bertingkat-tingkat ya. Jangankan untuk orang-orang yang dia fokusnya di dunia kemudian punya pengetahuan agama ya. Itu loh, lihat ustadz itu kena corona, kena virus ini, kena ujian ini, dia malah seperti ini, kolaps ya, down, terus kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu katanya ustadz belajar agama, tapi kok sama istrinya cerai. Katanya orangnya sabar, punya ilmu itu harus punya sabar, tapi kenapa kok dalam keluarga, dalam rumah tangganya dia nggak bisa menyelesaikan masalah, akhirnya memilih cerai. Itu ya kita nggak bisa menilai bagaimana ya. Tapi masalahnya pertama di Islam itu ada yang namanya perceraian ini, itu ya. Kita berlepas dari pembahasan itu. Kapasitas ilmu orang itu berbeda-beda. Ujiannya juga berbeda-beda. Ujiannya juga berbeda-beda. Dan kapasitas orang untuk mau mengamalkan ilmunya itu juga berbeda-beda. Banyak juga ternyata orang yang punya banyak ilmu, tapi dia nggak mau mengamalkan. Banyak orang yang punya, dia menyimpan ilmunya di dalam otaknya, akhirnya dia memilih untuk tidak bersabar dalam menghadapi masalah. Anda nggak berbicara dengan orang yang dia ngajinya sedikit. Anda berbicara dengan orang yang belajar ilmu agamanya sudah banyak. Dia seorang ustadz, dai, tokoh agama. Kok ternyata dihadapkan pada ujian dia malah memilih apa? Hancur. Karena hidup itu sebuah pilihannya. Sama seperti kita memilih sebuah alat ya Ustaz ya. Ilmu agama juga sebuah alat. Tergantung siapa yang memakai. Betul. Apakah pisau ini untuk mengiris buah atau dipakai untuk membunuh? Seperti itu juga. Bagaimana ilmu ini akan menghancurkan dirinya atau bermanfaat. Makanya kan sekarang ini sharingnya kan tentang bagaimana pedoman ilmu tadi ya. Apa kaidah ya? Ilmu mentahnya. Jadi kan anak ya karena anak masih muda, pengalaman anak masih sedikit. Jadi hal yang anak ketahui baru ilmu-ilmu mentah yang belum dipraktekkan. Adapun prakteknya kembali kepada masing-masing. Jadi pembahasan kita ini agar orang di luar atau sahabat muda atau sahabat-sahabat pendengar ini tidak serta-merta mengeneralisir. Maksudnya toh banyak terus tidak yang cerai banyak. Tidak, tapi kembali lagi tadi kaidahnya ilmu itu tergantung siapa yang pakai juga. Begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Ini menarik sekali pembahasan kita siang hari ini. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan mendapatkan manfaat dari para pendengar, bagi saya pribadi juga, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah pada kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di program Resonan di broadcast dakwah Islam. Terima kasih kembali. Semoga Allah memberkahi pernikahan Anda. Amin. Dan memberikan segera keturunan. Pertanyaan terakhir sebagai kaum penutup, apakah Anda akan mencukupkan satu atau menambahkan lagi sebagai orang yang berilmu? Bagaimana tanggapan Anda? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.